Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko sedang jualan bubur ayam ya di Parung YouTuber tertua di semesta. Ini kita baca ya, 3 anggota parlemen kena lempar botol, baru tahu dia rasanya kalau demonstran itu marah ya, dan melakukan umpatan. Nggak ada demonstrasi yang sopan santun ya, harus begitu. Sebab kalau nggak digituin tuh siapa namanya itu, si anggota DPR itu nggak denger ya, kupingnya tuh kadang penguasa itu budek ya. Budek, saya panas-panasin sekali ada siapa aja, karena kekuasaan itu mengubah orang. Lihat Jokowi itu ya, yang dicitrakan sebagai orang yang sederhana, yang terputus dari jaringan masa lalu, nggak punya masa lalu, nggak bagian dari rejim. Kemudian setelah dikasih kekuasaan 9 tahun atau tidak-tidaknya mulai 2019 itu berubah total ya, menjadi diktator ya, dan kemudian membangun dinasti politik. Negeri ini ingin dikuasainya sendiri ya. Oh, sebentar, ada ibu-ibu yang mau beli bubur yang pakai sepeda listrik ya, kita cancel dulu sebentar ya. Ibu itu dari Kulon Progo, selalu pembeli pertama dia ya, selalu pakai uang 100.000 ya, nggak ada kembalinya ya. Nanti saya bilang bayarnya kapan-kapan kalau ingat, soalnya satu porsi bubur 8 juta 8.000 maksudnya. Oke, kita kembali ke wakil rakyat yang dilempari botol ya. Ini soal aksi unjuk rasa kemarin terkait undang-undang revisi undang-undang atau rencana revisi undang-undang pilkada, diwarnai aksi lempar botol dan batu ya. Wah, bahkan massa membobol ya pagar komplek parlemen DPR. Dampaknya apa? Itu wakil ketua umum Partai Gerindra Habibur Rahman terkena lemparan dari massa yang tengah melakukan demo. Kapokmu kapan ya? Yaitu digaji tinggi ya harus nerima lemparan botol ya. Lawang terlambat responnya, malah mau ngelawan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya ini ya, perkembangan terakhir itu dibatalkan. Jadi nggak ada revisi undang-undang pilkada kecuali mengikuti apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi ya, yaitu gabungan partai politik, dan partai politik itu bisa mencalonkan kepala daerah untuk DKI yang penduduknya 6-12 juta itu, antara range itu syaratnya nggak 20% tapi cukup 7,5%, dan itu berarti Anies bisa menjadi calon gubernur kalau dia didukung oleh partai yaitu PDIP ya. Tapi PDIP kelihatannya kok enak bener dia datang sekarang, kira-kira gitu. Mega agak sinis ya responnya. Kalau responnya sinis tapi kemudian dia mendaftarkan Anies ke KPU tanggal 27 Agustus sih nggak apa-apa. Tapi kalau sinis, betul-betul sinis dan nggak ngambil Anies menjadi calon gubernur yang didukung didukung oleh PDIP, maka tamat ya Anies ya. Ya dia dideklarasikan sebagai calon gubernur oleh Partai Buruh, tapi Partai Buruh kan kurang dari 7% ya. Nggak tahu kalau ada partai-partai yang lain ya. Tapi landscape politik ya, konstelasi politik berubah total sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ini ya, keputusannya tahun 60 nomor 60 ya, yang membolehkan syarat ambang batas threshold itu untuk jadi kepala daerah, bakal calon kepala daerah, gubernur atau wakil gubernur itu menjadi 7,5%, dan itu membuat Megawati sebenarnya tersenyum ya, karena dia bisa mencalonkan kadernya sendiri tanpa Anies sekalipun ya. Nah, ini kembali yang tadi ya, 3 anggota dewan yang mau nemui demonstran yang marah tadi ya, itu adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, terus kemudian Ketua Badan Legislasi DPR fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiryanto, dan Wakil Balik dari fraksi PPP Ahmad Baitowi alias Awi. Udah tiga-tiganya saat ketiganya ingin keluar gerbang, masa
langsung menaiki mereka dengan umpatan. Nah, umpatan di sini nggak ditulis ya oleh TV One. Kenapa? Ya karena kelihatan kata-kata kotor dan tajam ya, dan sengaja diedit oleh redakturnya. Mungkin laporan dari lapangan itu asli tapi kemudian diedit ya untuk menghindari pelanggaran kode etik jurnalistik ya. Yang jelas kata-kata itu pasti, satu kata-kata itu tajam, dua kata-kata itu kotor, dan kata-kata itu sangat penuh amarah. Bu, sehat? Oh nggih. Minten? Pinten? Oh nggih, 5.000. Jadi umpatan itu dilontarkan berkali-kali ya oleh masa aksi di kata wartawan TV One ini. Kemudian momen seperti itu yang penuh dengan amarah dan umpatan itu membuat anggota dewan mengurungkan niatnya untuk bertemu massa di luar gerbang. Ya dia jadi pahlawan bisa babak belur itu nanti ya, orang lagi marah ya, saatnya itu nggak tepat dia. Jangan terus pengen jadi orang yang bisa menyerap mengirim pesan bahwa saya itu menyerap aspirasi kalian loh. Sebelum ada demo harusnya sudah bisa menangkap ya aspirasi rakyat yang paling halus sekalipun. Jangan sampai membuat mereka itu marah di kota-kota besar itu, karena itu hampir merata itu. Habibur Rahman Wihadi dan Awi kemudian langsung balik badan menuju pos pengamanan. Simak video untuk mengetahui selengkapnya ya. Itulah ya. Jadi ini yang marah, kalau rakyat marah itu bukan hanya rakyat bisa menggulung istana dan menggulung parlemen, tapi istana juga bisa digulung oleh rakyat ya. Selamat menikmati bubur ayam. Wangi kesini ya, di Desa Pemegarsari di Kampung Tajur, Desa Pemegarsari. Alamat saya jualan ya sampai jam 10 atau jam 9. Mungkin dipercepat karena hari Jumat sekarang. Assalamualaikum, saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.